Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di suasana pagi yang cerah ini kami berada fisabilillah 3 hari. Insyaallah dengan suasana pagi yang cerah ini kami ngobrol perkara iman. Kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sahabat ngopi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup kita ini berdakwah, hidup kita ini mengenalkan manusia cinta dengan Allah. Hidup kita ini mengenal manusia rindu dengan Allah. Hidup kita ini mengenalkan manusia mahabbah dengan Allah. Maka hidup kita ini ketika misi kita menyambung lidah Rasulullah SAW, maka insya Allah 7 keutamaan dakwah akan kita dapatkan. Mungkin muncul pertanyaan, apa sih 7 keutamaan ketika kita menghidupkan dakwah? Maka 1, ketika kita berdakwah, ketika kita mengenalkan manusia cinta dengan Allah, ketika kita mengenalkan manusia rindu dengan Allah, dan ketika kita mengambil bagian menyambung lidah Rasulullah SAW, maka yang pertama yaitu iman umat akan meningkat. Sahabat ngopi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman umat saat ini pasang surut. Nah, kadang naik, kadang turun. Mengapa demikian? Dikarenakan saya dan kita semuanya meninggalkan dakwah. Seandainya kita berdakwah, seandainya kita menyambung lidah Rasulullah SAW, maka insya Allah iman umat saat ini terus meningkat. Datang subuh insya Allah meningkat. Datang duhur, datang asar, datang maghrib, datang isya, insya Allah iman umat terus akan meningkat. Dikarenakan apa? Kita mengamalkan dakwah. Kita mengambil bagian menjadi menyambung lidah Rasul, mengenalkan manusia cinta dengan Allah, rindu dengan Allah, mahabbah dengan Allah. Insya Allah. Kita ngopi dulu. Kemudian yang kedua, 7 keuntungan dakwah yang kedua, yaitu insya Allah iman umat akan terjaga. Sahabat ngopi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih umat akhir zaman ini tidak bisa terjaga? Kenapa sih iman umat saat ini sulit terjaga? Dikarenakan kita meninggalkan dakwah. Seandainya saya dan kita semuanya dalam fisabilillah belajar 3 hari nisab ini, kita berdakwah, gencarkan dakwah, kenalkan manusia cinta dengan Allah, rindu dengan Allah, mahabbah dengan Allah, maka insya Allah iman umat akan terjaga. Insya Allah. Muncul pertanyaan, kenapa sih iman umat saat ini sulit terjaga? Dikarenakan kita meninggalkan dakwah. Insya Allah sama-sama ambil bagian. Insya Allah niat 40 hari. 4 bulan. Niat 40 hari. Insya Allah. 40 hari 4 bulan. Amin ya Allah ya Rabbal. Niat. Kemudian 7 keuntungan dakwah yang ketiga. Insya Allah ketika kita berdakwah menyambung lidah Rasulullah SAW, insya Allah hidayah Allah turunkan di muka bumi. Hidayah Allah turunkan seluruh alam. Dikarenakan apa? Kita masuk rumah ke rumah, lorong ke lorong, ketuk pintu hati, dan insya Allah ketuk pintu rumah, maka insya Allah hidayah Allah akan Allah turunkan. Kenapa hidayah Allah saat ini sulit untuk diturunkan? Kenapa saat ini hidayah Allah semakin jauh? Dikarenakan kita meninggalkan dakwah. Umat saat ini sibuk dengan mencari dunia. Umat saat ini selalu cinta dengan dunia. Maka umat saat ini meninggalkan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Umat saat ini meninggalkan menyambung lidah Rasulullah. Maka insya Allah saya dan kita semuanya niat untuk menyambung lidah Rasulullah SAW dan menyampaikan misi dakwah. Insya Allah dakwah ini kita hidupkan.
dakwah ini kita ambil bagian, insya Allah hidayah Allah Subhanahu wa taala Allah tebarkan seluruh alam. Insya Allah. Sahabat ngopi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Sejuknya luar biasa. Oke, sahabat ngopi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan berdakwah yang keempat. Keuntungan apa? Dakwah yang keempat. Seandainya kita mengamalkan dakwah, seandainya kita mengambilkan bagian untuk berdakwah, insya Allah umat saat ini akan tidak malu menampakkan keislaman mereka. Seandainya kita meninggalkan dakwah, maka anak muda akan malu untuk menampilkan keislamannya. Anak muda akan malu ketika berbicara kebesaran Allah. Orang tua malu akan menampakkan berbagian Islamnya. Perempuan-perempuan malu dengan menggunakan hijab syar'i. Kenapa demikian? Dikarenakan dakwah ilallah kita tinggalkan. Seandainya misi dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kita hidupkan, maka insya Allah umat Islam akan berani menampakkan keislamannya. Dikarenakan setiap saat mendengarkan kebesaran Allah, setiap saat mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka anak muda tidak malu menggunakan sorban, anak muda tidak malu menggunakan peci, anak muda tidak malu berjalan menggunakan jubah yang disediakan oleh baginda Rasulullah SAW. Para gadis tidak malu untuk berpakaian syariah. Anak muda gadis-gadis perempuan tidak malu untuk menggunakan cadar. Dikarenakan apa? Kita mengamalkan dakwah. Insya Allah kita sama-sama ambil bagian. Insya Allah. 4 bulan niat IPB. Insya Allah. Niat ke Kita Bandung. ngopi dulu. Niat ke Insya Allah Bandung. kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini asbab Allah kirimkan ini. Masya Allah. Kes. Insya Allah. Oke. Sahabat ngopi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keuntungan dakwah yang kelima. Keuntungan dakwah yang kelima yaitu insya Allah orang kafir akan masuk Islam secara berbondong-bondong. Mengapa demikian? Dikarenakan kita terus mengebarkan, kita terus mendakwakan apa yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita berdakwah, seandainya kita mengambil bagian menyambung lidah Rasulullah SAW, maka insya Allah, yakini insya Allah orang-orang kafir masuk Islam secara berbondong-bondong. Karena hidayah Allah turunkan seluruh alam. Maka asbab berdakwah, maka insya Allah orang kafir akan masuk Islam secara berbondong-bondong. Insya Allah sama-sama mengambil bagian. Insya Allah. Kita ngopi dulu. Gak ada ngopi. Astagfirullahaladzim. Bismillah. La ilaha illallah. Sahabat ngopi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan berdakwah yang keenam, yakni insya Allah rahim umat Islam akan melahirkan generasi-generasi yang pejuang dengan Islam, generasi-generasi yang cinta dengan Islam, generasi-generasi yang rindu dengan Islam, generasi-generasi yang kuat dengan akidahnya. Sahabat ngopi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya dakwah kita tinggalkan, seandainya dakwah ini kita tidak tersampaikan, maka insya Allah rahim umat Islam akan melahirkan generasi-generasi yang leceh dengan Islam, generasi-generasi yang benci dengan Islam, generasi-generasi yang bejat dengan keislamannya. Dikarenakan apa? Dakwah kita putuskan, dakwah kita tinggalkan, dan kita tidak mengambil bagian menyambung lidah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW berdakwah? Mengenalkan manusia, kullu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia,
Ucapkan kalimat la ilaha la ilaha Illallah. la ilaha Illallah. illallah, maka kita akan beruntung. Umat saat ini, masya Allah, generasi saat ini, ya Allahu Akbar, melahirkan generasi-generasi yang tidak cinta dengan Islam. Mengapa demikian? Karena kita meninggalkan Dakwah. ketika meninggalkan Dakwah. Sahabat ngopi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngopi lagi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada doanya. Doanya tadi awal. Tadi awal insyaallah. Oke. Yang ketujuh. Sahabat ngopi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita mengambil bagian berdakwah, seandainya kita mengambil lidah Rasulullah SAW untuk berdakwah, insya Allah kebarokahan Allah akan diturunkan. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ahnal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Seandainya suatu penduduk, suatu kampung, suatu wilayah beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kebarokahan dari laut, kebarokahan dari langit, kebarokahan dari bumi Allah tumbuhkan. Mengapa demikian? Dikarenakan setiap manusia mengambilkan dakwah. Setiap manusia mengambil bagian untuk menyuruh pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya dua hal saja menjadi manusia yang beruntung. Yaitu apa? Mengingatkan manusia cinta dengan Allah, rindu dengan Allah, mahabbah dengan Allah. Dan yang kedua, yaitu mencegah manusia ketika berbuat mungkar, ketika berbuat maksiat. Ketika kita cegah, insya Allah kita akan menjadikan manusia yang beruntung. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummat ukhrijal linnas wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Keberuntungan umat manusia adalah mencegah manusia dari kemungkaran dan mengajak manusia untuk cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ngobrol perkara iman yang singkat ini mendatangkan asbab hidayah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya dan kita semuanya nisab 3 hari ini insyaallah keluar untuk 40 hari 4 bulan. Insyaallah sampai seumur hidup. Hidup dalam dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Takbir Allahu Akbar. Kami menyampaikan syukran jazakallahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.